Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 2107. Chapter 2107 bodah sampai ekstrim. Senyum melankolis dan Yulan mulai bekerja saat si Feng memberi perintah. Atas nama Zero Wing, mereka mengumumkan niat mereka untuk membeli bahan khusus kerajaan malam ke-8 dengan harga tinggi dan menjual barang umum dengan harga rendah. Posting tersebut menyebabkan keributan di seluruh kekaisaran saat itu go public. Para pemain The Dark Knight Empire menemukan situasinya tidak bisa dipercaya. Gila, Zero Wing sudah gila. Apakah Zero Wing benar-benar memulai perang harga melawan Starling? Petik 2. Hampir semua orang di kerajaan malam gelap tahu tentang sayap nol pada saat ini. Persekutuan, bagaimanapun, telah membantu Istana 100 Bunga menahan serangan Starling. Bukan rahasia lagi bahwa Starling mulai menggunakan kekuatan finansialnya untuk menekan Zero Wing tak lama setelah arena lelang berakhir. Namun, tidak ada yang mengira Zero Wing akan melakukan gerakan seperti ini di Dark Knight Empire begitu cepat setelah tindakan Starling di Star Moon Kingdom. Jelas, Zero Wing sedang membalas. Berita itu mencapai berbagai kekuatan kekaisaran dengan kecepatan cahaya, dan mereka semua menemukan tindakan Zero Wing sangat mencengangkan. Apa yang dipikirkan orang-orang Zero Wing? Apakah mereka tidak menyadari bahwa Starling telah mengamankan rumah lelang kota malam gelap? Crimson Heart, wakil pemimpin persekutuan Istana 100 Bunga, berkata terperangah. Starling telah memperkuat posisinya sebagai penguasa kekaisaran, dan bahkan jiwa yang pantang menyerah atau Kaisar Crimson berani melibatkan negara adidaya dalam perang keuangan. Selain itu, Starling telah mengamankan 2 rumah lelang NPC lainnya. Kekuatan finansial barunya tidak terbayangkan. Saya pernah mendengar bahwa anggota Zero Wing menjadi gelisah karena penindasan Starling. Mungkin Zero Wing sedang mencoba untuk meningkatkan moral dan mempersatukan anggotanya, komentar Clinset Rue. Menurutnya, ini adalah satu-satunya pilihan Zero Wing. Semangat dan persatuan persekutuan sangat penting. Jika persekutuan retak, hanya masalah waktu sebelum itu runtuh. Meski begitu, ini hanya bermain api. Ini pada dasarnya mengumumkan niat Zero Wing untuk melawan Starling. Jika Zero Wing kalah dalam perang finansial ini, itu hanya akan lebih menderita, kata Crimson Heart. Selain itu, peperangan ekonomi sangat membebani persekutuan. Ini bukan pertarungan lapangan, itu adalah persaingan murni kekayaan dan sumber daya. Senjata perang tidak berguna di sini. Clinset Rue terdiam setelah mendengarkan alasan Crimson Heart. Seperti yang dikatakan Crimson Heart, berperang dalam perang harga akan menghalangi operasi persekutuan, dan konsekuensi dari kekalahan perang seperti ini jauh lebih buruk daripada kalah dalam perang lapangan. Sementara persekutuan dapat menanggung banyak kekalahan dalam perang lapangan, satu kekalahan dalam perang keuangan dapat memaksa persekutuan ke ambang pembubaran. Lebih buruk lagi, persekutuan masih akan menderita kerugian besar meski menang. Sederhananya, tidak ada pemenang dalam perang ekonomi. Istana 100 Bunga bukanlah satu-satunya persekutuan di kerajaan malam gelap yang dibuat bingung oleh tindakan Zero Wing. Jiwa yang pantang menyerah juga membahas situasinya. Zero Wing sudah keterlaluan kali ini. Mu Cheng tidak bisa menahan nafas saat dia membaca diskusi di forum resmi Dark Knight Empire. Kakek, Zero Wing memiliki tambang emas seperti kota Zero Wing, serta rumah lelang kota Sungai Putih. Secara keseluruhan, ia masih memiliki kekuatan finansial yang menakutkan. Starling juga tidak akan keluar tanpa cedera dari perang finansial dengan Zero Wing, kata Mulingsha. Guild lain mungkin tidak mengenali nilai Zero Wing City, tetapi sebagai kekuatan super, jiwa yang pantang menyerah sangat menyadarinya. Selain biaya masuk harian, layanan teleportasi yang ditawarkan kota kepada para pemain yang ingin mengunjungi gerbang dunia lain menghasilkan keuntungan yang luar biasa. Gerbang dunia lain memiliki banyak harta berharga untuk ditawarkan kepada para pemain, dan kecepatan leveling di area itu luar biasa. Bahkan pemain dari tetangga kerajaan Star Moon mulai menuju gerbang dunia lain untuk naik level, belum lagi para pemain kerajaan. Layanan teleportasi kota kemungkinan besar menghasilkan uang bagi Zero Wing sebanyak rumah lelang kota Sungai Putih. Garis bawah U garis bawah Re sangat meremehkan Starling. Jangan lupa bahwa Starling telah mengendalikan Dark Knight pangkat rumah. Dengan kata lain, itu menahan garis kehidupan ekonomi kota di telapak tangannya, kata Mu Cheng, menggelengkan kepalanya.
Satu kata dari Starling sudah cukup untuk menentukan siapa yang bisa masuk ke rumah lelang dan siapa yang tidak. Selanjutnya, Starling mengontrol total 3 rumah lelang NPC. Bahkan jika salah satu rumah lelang berhenti menghasilkan pendapatan, Starling tidak akan menderita karenanya. Pengaruh Starling atas para pemain kekaisaran sangat pesat di luar Zero Wing. Apakah menurut Anda setiap orang akan mengambil risiko memprovokasi Starling untuk mendapatkan sedikit keuntungan tambahan? Petik 2. Setelah semua dikatakan dan dilakukan, Zero Wing bukanlah negara adidaya. Mengabaikan latar belakang, ada perbedaan besar antara kedua guild dalam hal jumlah rumah lelang yang mereka kendalikan. Alasan utama Starling berani memprovokasi Zero Wing di Star Moon Kingdom adalah fakta bahwa Zero Wing hanya mengendalikan satu NPC Auction House. Jika Zero Wing melarang pelanggan Starling untuk menggunakan rumah lelang, itu akan memutuskan jalur hidupnya sendiri. Namun, hal yang sama tidak berlaku untuk Starling. Inilah perbedaan antara fondasi persekutuan ini. Sangat mudah bagi Zero Wing untuk berpikir bahwa mereka dapat menggunakan taktik Starling untuk melawannya. Mencoba meniru penindasan kekuatan super hanya akan membuat kematian Zero Wing semakin sengsara. Aku akan segera pergi dan memperingatkan Zero Wing, kata Mulingsha. Sudah terlambat, kata Mu Cheng, mendesah. Zero Wing telah mengumumkan niatnya dalam perang ini dengan menggunakan namanya sendiri. Setiap pemain di Kerajaan Malam Gelap dan Kerajaan Bintang Bulan tahu apa yang terjadi. Jika Zero Wing menyerah sekarang, guild tidak hanya akan terlihat lemah, tapi persatuan para pemainnya juga akan hancur. Petik 2. Kota Malam Gelap, kediaman Starling. Guild Leader, semua orang mendiskusikan deklarasi perang sayap Zero. Haruskah kita mengambil tindakan lebih lanjut terhadap persekutuan? Downweb bertanya pada Lu Xingluo. Tentu saja. Beritahu publik bahwa siapapun yang berani menjual material khusus kekaisaran kepada Zero Wing harus melepaskan harapan untuk menginjakkan kaki di rumah lelang kota Malam Gelap lagi. Sambil tertawa, Lu Xingluo melanjutkan, saya ingin melihat bagaimana Zero Wing berencana memainkan ini. Dimengerti, Downweb segera membungkuk dan meninggalkan ruangan. Kawasan bisnis Dark Knight City ramai dengan aktivitas, dan meskipun sudah larut, pemain memadati jalanan. Sebagai ibu kota kekaisaran Dark Knight Empire, berbagai tim petualang dan anggota guild berkumpul di sini. Seseorang dapat dengan mudah menemukan pemain ahli level 64 dengan pandangan biasa, dan ada beberapa ahli dalam peralatan emas halus level 60. Pemandangan itu tidak mungkin ditemukan di kota NPC biasa. Namun, berbagai kekuatan kekaisaran tidak menempatkan anggotanya di kota Malam Gelap karena itu adalah ibu kota kekaisaran, tetapi karena itu adalah pusat bagi para pemain pedagang kerajaan Malam Gelap. Ini memastikan bahwa kota memiliki lebih banyak sumber daya daripada dimanapun di kekaisaran. Jika kerajaan Malam Gelap menawarkan sesuatu yang baik, itu bisa ditemukan di kota Malam Gelap. Item yang hampir tidak mungkin ditemukan di kota NPC lain adalah hal biasa di sini, dan sebagian besar item ini mengalir melalui rumah lelang kota Malam Gelap. Banyak pemain menjadi terkenal atau kaya dalam semalam karena mereka berkesempatan menjual harta karun dengan harga yang jauh lebih rendah daripada nilainya di rumah lelang kota. Karena larangan Starling terhadap Zero Wing, tidak ada yang terburu-buru mengunjungi toko firma perdagangan cahaya lilin di kawasan bisnis. Sangat sedikit pemain yang mau memasuki toko karena semua orang takut dilarang dari rumah lelang kota juga. Sementara itu, senyum melankolis dan Yulan tercengang saat mereka berdiri di toko cahaya lilin yang kosong. Mereka membeli material dengan markup 30% dan menjual barang yang biasa digunakan dengan harga 30% lebih rendah dari nilai pasar, namun hanya sejumlah kecil pemain yang mengunjungi toko cahaya lilin di kekaisaran sejak mereka membuat pengumuman lebih dari 1 jam yang lalu. Dengan cemas, senyuman melankolis menghubungi Si Feng dan bertanya, pemimpin persekutuan, apa yang harus kita lakukan? Karena larangan Starling, para pemain yang mengunjungi Candlelight di sini hanya membeli barang-barang kami dengan harga murah. Kami kehilangan uang dan tidak mendapatkan apa-apa. Kami tidak akan dapat memengaruhi ekonomi Starling jika terus begini. Starling telah melarang kita. Si Feng tertawa. Betapa cepatnya. Guild Leader, kita kehilangan uang di sini, tapi kamu masih bisa tertawa. Senyum melankolis bertanya, jengkel. Sekarang Starling telah melarang kami dapat mengambil tindakan, kata Si Feng. Ungkapkan ramuan stamina eksotis dan batu permata stamina. Setiap pemain yang ingin membeli ramuan stamina eksotis dapat melakukannya dengan bahan khusus kerajaan. Lelang stamina gemstones tetapi hanya untuk pemain yang menjual 1 gold material khusus kepada kami. Mudah-mudahan, Starling menepati janjinya dan menjalankan larangan tersebut.
Aku akan menyelesaikannya, kata Melancholic Smile, senyum ceria menerangi wajahnya. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 2108. Chapter 2108 Kekaisaran Malam Gelap terguncang. Meskipun senyum melankolis bukanlah pemain tempur, dia memahami ramuan stamina eksotis dan nilai batu permata stamina dengan sempurna. Harga pertukaran Zero Wing untuk ramuan stamina eksotis naik setiap hari, dan sekarang, bahkan anggota elit dasar persekutuan tidak memenuhi syarat untuk membeli ramuan tersebut. Ramuan stamina eksotis hanya tersedia bagi mereka yang telah lama menjadi anggota persekutuan, secara signifikan berkontribusi pada persekutuan, dan merupakan anggota elit tingkat lanjut. Selain itu, anggota elit tingkat lanjut dibatasi 1 botol setiap 3 hari. Meski begitu, persediaan harian persekutuan tidak cukup untuk mempertahankan persediaannya. Sudah jelas betapa pentingnya ramuan stamina eksotis untuk melawan pemain. Namun, senyum melankolis tidak menganggap situasi itu tidak masuk akal. Pemain saat ini telah bergerak melampaui batas kerajaan dan kerajaan. Sebagian besar pemain berlari menuju peta netral segera setelah mereka mencapai level yang cukup tinggi. Peta netral tidak hanya menawarkan lebih banyak peluang, tetapi leveling di peta ini juga terbukti lebih cepat daripada alternatifnya. Ini adalah bagian dari keseimbangan domain dewa. Pemain tidak akan menghasilkan banyak jika mereka berkembang di Save area, tapi jika mereka mengambil resiko, mereka bisa mendapatkan lebih banyak hadiah. Ramuan stamina eksotis adalah sebagian besar alasan mengapa anggota Zero Wing mencapai level 50 begitu cepat. Batu permata stamina bahkan lebih mengesankan. Meskipun mereka tidak sekuat ramuan stamina eksotis, mereka abadi. Selain itu, batu permata stamina hanya akan menjadi lebih efektif saat pemain mencapai level yang lebih tinggi. Pemain dapat menggunakan batu permata selamanya, dan mereka adalah harta yang dapat memberikan berbagai kekuatan besar keuntungan yang signifikan atas pesaing mereka. Melancholic Smile segera memerintahkan bawahan untuk menyiapkan counter baru untuk ramuan stamina eksotis. Dia juga menyiapkan lemari kecil di samping counter untuk memajang batu permata stamina dan kualifikasi yang diperlukan untuk menawar mereka dalam pelelangan. Saat fitur baru ini muncul di toko, mereka menarik perhatian beberapa pemain yang berkunjung. Cepat, lihat, ada counter baru. Petik 2. Produk baru. Para pemain independen yang menjelajahi toko bukan dari kerajaan malam gelap. Mereka hanya mengunjungi kota malam gelap untuk membeli dan menjual barang. Karenanya, mereka tidak terlalu peduli dengan larangan Starling. Basis operasi mereka tidak ada di Kekaisaran, dan jika mereka tidak dapat membeli item dari rumah lelang kota malam gelap, mereka dapat dengan mudah mengunjungi rumah lelang di kerajaan lain. Karena persekutuan perdagangan cahaya lilin menjual barang-barang di bawah harga pasar, mereka tidak dapat melewatkan kesempatan ini untuk mendapatkan keuntungan. Jadi bagaimana jika Zero Wing mengeluarkan produk baru? Zero Wing melebih-lebihkan dirinya sendiri jika ia mengira dapat mengalahkan Starling di kerajaan malam gelap. Seorang assassin dari Starling, menyamar sebagai pemain independen, berkata dengan jijik saat dia melihat ke counter baru. Sejauh yang dia ketahui, perintah atasannya untuk mengawasi Candlelight tidak diperlukan. Bahkan jika berbagai kekuatan utama kerajaan malam kegelapan memiliki 10 kali keberanian yang mereka tunjukkan saat ini, mereka tidak akan berani menyinggung Starling untuk sedikit keuntungan. Mencoba melawan pengaruh Starling di pasar kekaisaran dengan mengandalkan pemain independen hanyalah mimpi. Banyak material berharga kerajaan malam kegelapan hanya bisa diperoleh dengan tingkat kekuatan tertentu, dan umumnya, hanya berbagai tim petualang dan persekutuan yang cukup kuat. Tetapi ketika Starling Assassin memikirkan pemikiran seperti itu, seruan seseorang mencapai telinganya. Sampah, ramuan stamina eksotis. Toko ini sebenarnya menjual ramuan stamina eksotis. Petik 2. Dengan beberapa kata itu, aula lantai pertama terdiam. Hampir setiap pelanggan berpaling ke counter pada saat yang sama, sedikit kegilaan muncul di mata mereka. Mereka langsung berlari menuju counter. Dalam waktu kurang dari 10 detik, setiap pelanggan di dalam toko sudah berkerumun di sekitar counter ramuan stamina eksotis. Ini benar-benar ramuan stamina yang eksotis. Nyata, Zero Wing sebenarnya menjual ini di sini. Petik 2. Sampah. Kamu hanya bisa membelinya untuk material khusus kerajaan malam kegelapan. Petik 2. Para pemain independen sedikit terengah-engah saat melihat ramuan itu. Bos, beri aku 10 botol. Saya ingin 20. Bos, aku ingin setiap ramuan stamina eksotis yang kamu miliki. Setelah beberapa saat terkejut, beberapa ratus pemain independen di toko dengan panik meneriakkan perintah mereka untuk ramuan stamina eksotis.
Jika aturan sistem tidak melindungi counter, kemungkinan besar mereka akan mencoba menghancurkannya dan mencuri ramuan di dalamnya. Sementara itu, Melancholic Smile yang menyaksikan dari lantai 2 tercengang. Ketika cahaya lilin menjual ramuan di Star Moon Kingdom, para pemain kerajaan hanya terkejut. Tidak ada yang pernah bereaksi seperti pemain independen ini. Mereka semua tampak seolah-olah telah menemukan harta karun tak ternilai yang layak untuk dibegal. Namun, jika Si Feng melihat ini, dia tidak akan terlalu terkejut. Kerajaan tidak hanya memiliki lebih banyak sumber daya daripada kerajaan, tetapi persaingan mereka juga jauh lebih ketat. Para pemain Kingdom bahkan tidak bisa membayangkan betapa sengitnya persaingan di sebuah kerajaan. Selain itu, item yang dapat meningkatkan pemulihan stamina pemain sangat langka di Domain God. Biasanya, pemain independen tidak memiliki akses ke item semacam itu. Sementara para pemain di toko membuat keributan tentang ramuan stamina eksotis, beberapa memperhatikan lemari di sebelah konter. Sekali lagi, mereka mengungkapkan keterkejutan mereka. Batu permata stamina. Domain Lord sebenarnya memiliki item seperti itu. Jika saya melengkapi 3 atau 4 batu permata ini, saya tidak perlu khawatir bertahan di peta Domain God di masa depan. Ini tidak akan berhasil. Bahkan jika saya bangkrut, saya harus mendapatkan batu permata stamina ini. Petik 2. Semua orang menatap batu permata stamina sebening kristal di lemari dengan mata merah. Biasanya, para pemain ini tidak mengindahkan kualifikasi partisipasi dan lelang minimum 100 emas. Mereka segera menghubungi teman mereka untuk meminjam dana yang diperlukan. Ramuan stamina eksotis mungkin sangat penting, tetapi dibandingkan dengan batu permata stamina, ramuan itu tidak signifikan. Dengan batu permata stamina, pemain dapat memperlakukan peta netral seperti halaman belakang mereka sendiri, mencari lebih banyak peluang daripada pemain lain. Berita ramuan stamina eksotis dari Persekutuan Perdagangan Cahaya Lilin menyebar seperti api. Tidak hanya mencapai setiap sudut kota malam gelap hampir seketika, tetapi pemain juga mulai mendiskusikan batu permata di forum resmi kekaisaran. Apakah Zero Wing gila? Itu benar-benar menjual harta karun seperti itu. Petik 2. Sepertinya Zero Wing benar-benar ingin berperang dengan Starling. Untungnya bagi kami bisa mendapat untung dari perang ini. Selama kita memiliki batu permata stamina yang cukup, menjelajahi peta netral tidak akan menjadi masalah. Petik 2. Untuk sesaat, kemunculan stamina Gemstones menyebabkan keributan di kerajaan malam gelap. Berbagai tim petualang, khususnya, mengirim anggotanya ke Candlelight Shop di Dark Knight City untuk membeli stok pangkat Gemstones untuk anggotanya. Pemain lain mungkin takut dilarang dari rumah lelang kota, tetapi tim petualang seperti mereka tidak semuanya, mereka bisa mengunjungi rumah lelang lainnya. Paling-paling, mereka mungkin harus mengunjungi kerajaan lain untuk berbelanja. Namun, begitu mereka memiliki batu permata stamina, mereka akan memiliki keunggulan dibandingkan kekuatan lain saat menjelajahi peta netral. Mereka tidak bisa melewatkan kesempatan langka seperti itu. Berbagai guild besar kekaisaran malam gelap diam-diam mengirim anggotanya ke Persekutuan Perdagangan Cahaya Lilin juga. Ini adalah kesempatan yang sama banyaknya bagi mereka seperti bagi berbagai tim petualang. Bahkan Starling tidak dapat menghalangi mereka untuk membeli batu permata stamina. Jika mereka menyamarkan anggotanya sebagai pemain independen, Starling akan kesulitan menemukan tindakan mereka. Kurang dari 1 jam setelah publik menemukan stamina Gemstones, para pemain memadati toko Candlelight yang sebelumnya kosong di Dark Knight City. Itu bahkan lebih ramai daripada rumah lelang kota sekarang. Selain itu, harga bahan khusus kekaisaran di kota malam gelap telah berlipat ganda dalam 1 jam terakhir karena persyaratan lelang cahaya lilin. Meski begitu, tak satu pun dari berbagai guild besar atau tim petualang yang berpikir untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk menjual material mereka demi keuntungan cepat. Untuk sementara waktu, kekacauan menguasai pasar kota malam gelap. Akhirnya, eselon atas berbagai negara adidaya, yang sibuk menjelajahi peta netral, menerima berita tentang batu permata stamina milik Zero Wing.